Pasar Gede Tegal belum sepenuhnya terbangun saat langkah sepatu boot menggedor lantai becek penuh lumpur pagi itu. Kabut masih menggantung rendah, tapi semua pedagang tahu siapa yang datang. Budi Kopet. Nama itu membuat degup jantung berhenti sejenak, terutama bagi para penjual kecil yang belum sempat setor uang keamanan. Dengan perawakan tinggi besar, jaket kulit hitam yang robek di bagian bahu, dan bekas luka panjang di pipi kanan, Budi tampak seperti raksasa yang baru keluar dari neraka. Suaranya parau seperti Gerindra tua, dan langkahnya membawa dentuman ancaman bagi siapa saja yang bernapas di pasar itu. Budi bukan preman biasa, ia sudah 10 tahun menguasai pasar gede tanpa ada yang berani menantang. Pedang, golok, bahkan celurit pernah dicoba menebas tubuhnya, tapi tak pernah menembus kulit. Kebal bacok, begitu kata orang-orang. Banyak yang percaya Budi memakai ajian hitam yang diwariskan dari bapaknya yang konon mantan dukun santet. Tapi Budi tak peduli cerita itu. Ia hanya tahu satu hal, semua harus tunduk padanya. Uang dan rasa takut adalah bahan bakarnya. Pagi itu, Budi mendatangi lapak seorang ibu penjual sayur yang belum setor seminggu. Tanpa banyak bicara, ia menghancurkan baskom berisi tomat dengan injakan kakinya. Darah tomat menyiprat ke kaki ibu itu, bercampur dengan air mata. Pedagang di kanan kiri hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk menata dagangan, tak berani melihat langsung. Besok gue datang lagi, bawa duitnya. Kalau enggak, lu jual ginjal, teriaknya sebelum meludah dan berlalu. Di sepanjang lorong pasar, anak buah Budi menyebar seperti anjing penjaga. Mereka memalak, menendang, dan mengancam siapa saja yang dianggap lambat setor. Semua tahu, melawan Budi berarti masuk rumah sakit, atau masuk liang kubur. Polisi pun tak berani mengusik. Sudah 2 kapolsek diganti gara-gara mencoba menangkapnya. Salah satu dari mereka bahkan ditemukan tergantung di bawah jembatan layang, lidah menjulur dan mata melotot. Namun, kekuasaan yang panjang membuat Budi semakin angkuh. Ia bukan sekadar memalak, ia mulai mempermainkan orang. Kadang ia meminta kue, lalu membuangnya ke wajah si penjual. Kadang ia meminta cium tangan dari bapak-bapak tua, hanya untuk menertawakan mereka. Lu kira umur lu bikin gue hormat? Hormat tuh buat yang berani, bukan yang lemah. Katanya suatu kali, orang-orang hanya bisa menggertakkan gigi dalam diam. Tidak ada harapan di bawah tirani Budi Kopet. Di balik kekejamannya, Budi menyimpan trauma masa kecil yang menumpuk menjadi dendam. Ibunya mati karena digebuki rentenir, dan sejak itu, ia bersumpah, lebih baik menjadi penindas daripada ditindas. Dari bocah pengamen ia bertransformasi jadi penguasa. Tidak ada yang tahu, dalam sepinya malam, Budi masih bermimpi buruk tentang ibu yang memanggil-manggil namanya dengan tubuh berlumur darah. Hari itu, Budi duduk di warung kopi Bu Inem sambil mengepulkan asap rokok kretek. Matanya liar menatap ke ujung pasar. Ada lapak baru di sana. Seorang kakek tua, kurus, mengenakan caping dan sarung kumal, menjajakan telur asin. Wajahnya tenang, nyaris tak bergeming saat anak buah Budi menatap tajam dari kejauhan. Siapa tuh? Baru dagang kok nggak lapor ke gue? Gumam Budi, alisnya bertaut. Tak ada senyum, hanya firasat. Dan firasat Budi jarang salah. Besok gue datengin, katanya lirih, menyisakan bara rokok di atas meja kayu. Kita lihat, kakek bau tanah itu bisa ngelawan Budi Kopet atau enggak. Para pedagang yang mendengar hanya saling pandang, bisu, seperti menunggu badai besar yang akan menghantam. Pasar gede akan berubah. Mereka tidak tahu, tapi langit hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Ada sesuatu yang sedang bergerak dalam diam. Pagi berikutnya, mentari menyelinap malu-malu di balik awan kelabu saat Budi Kopet muncul di pasar gede dengan langkah berat dan wajah penuh tekad. Matanya langsung mengarah ke pojok barat pasar, tempat lapak baru berdiri sederhana, meja kayu reot, 2 keranjang bambu berisi telur asin, dan seorang kakek renta duduk bersila dengan tenang. Tak ada spanduk, tak ada teriakan dagangan. Tapi yang membuat Budi geram bukan itu, melainkan ketenangan si kakek. Dalam dunia Budi, siapapun yang tenang di hadapannya biasanya sedang menyimpan sesuatu. Kakek itu terlihat biasa. Tubuhnya ringkih, janggut putih mengambang sampai ke dada, dan kulit keriput yang terbakar matahari. Tapi ada sorot mata tajam tersembunyi di balik kelopak tuanya, sorot yang tak asing bagi para pendekar tua. Ia tak menyapa, tak menawarkan dagangan,
hanya duduk menatap dagunya sendiri seperti sedang bertapa. Aneh banget orang tua ini, gumam Budi sambil melangkah mendekat, diikuti dua anak buahnya yang sudah siap dengan pentungan besi. Tanpa basa-basi, Budi menendang salah satu keranjang telur hingga pecah berserakan di tanah. Bau amis langsung menyebar. Pedagang di sekitar memalingkan muka, pura-pura tidak melihat. Budi menatap tajam. "Lu baru dagang di sini, ya? Udah bayar belum buat numpang hidup di pasar gue?" Suaranya keras, meledak-ledak. Namun, si kakek tak bergeming. Ia hanya menengok perlahan, memandangi Budi seperti seseorang memandangi anak kecil yang tantrum. Kakek itu mengusap lututnya dengan tangan gemetar lalu berkata pelan, "Kau bisa mematahkan telur, tapi belum tentu bisa memadamkan bara dalam dirimu, nak." Suaranya lirih, tapi jernih. Kata-katanya seperti tamparan. Tawa anak buah Budi terhenti, wajah mereka berubah canggung. Tapi Budi marah. "Hei tua bangka, lu pikir gue anak kecil? Lu kira ini tempat buat ceramah?" Budi menarik keras si kakek dan mengangkatnya sedikit dari duduk. Namun, kakek itu tak menunjukkan rasa takut. Matanya menatap lekat mata Budi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budi merasa seperti dilihat tembus hingga ke jiwanya. Ia tiba-tiba melepaskan pegangan dan melangkah mundur, seperti disengat sesuatu yang tak kasat mata. "Besok gue datang lagi, bukan buat nagih, tapi buat ngancurin lu," teriak Budi, suaranya terdengar nyaring namun getir. Ia berbalik dengan langkah terburu-buru, meninggalkan kerumunan yang mulai membentuk jarak aman. Para pedagang diam membatu, bingung dengan apa yang mereka lihat. Budi Kopet mundur. Itu bukan hal yang biasa. Bahkan tak masuk akal. Si kakek duduk kembali dengan tenang, memunguti telur-telurnya yang pecah sambil tersenyum kecil. Di sela-sela jemarinya yang gemetar, tampak kilatan merah samar, seperti bara api yang terpendam. Ia bergumam dalam hati, "Anak muda keras kepala, ajian tapak geni sudah lama tak digunakan. Tapi kalau dia tetap ingin menguji, aku tak akan menahan bara ini selamanya." Di balik awan kelabu yang masih bergelayut, langit tegal seolah ikut menahan napas. Hari itu, pasar gede menyimpan dua hal yang belum pernah terjadi, kakek penjual telur asin yang tak takut Budi Kopet, dan Budi Kopet yang untuk pertama kalinya berjalan menjauh, bukan karena menang, tapi karena tergetar oleh sesuatu yang belum bisa ia mengerti. Langkah Budi Kopet meninggalkan lapak telur asin itu seperti guncangan yang menggema di seluruh penjuru pasar gede. Para pedagang saling berbisik dalam nada ketakutan dan keheranan. Belum pernah dalam sejarah kekuasaan Budi, ia mundur dari seorang kakek renta. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan Slamet dan Komar, dua anak buahnya yang terkenal sadis, tak berani menegur atau bercanda soal insiden itu. Mereka hanya berjalan kaku di belakang Budi, merasakan hawa panas yang entah datang dari luar atau dari dada pemimpinnya yang sedang bergolak. Budi duduk di warung kopi, diam, menatap lantai. Rokok yang biasanya tak pernah lepas dari mulutnya kini bahkan tak sempat dinyalakan. Dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena bingung. Tatapan mata si kakek terus menghantuinya. Ada sesuatu dalam sorot itu, ketenangan yang menusuk seperti pisau. Seperti pernah ia lihat, entah kapan. Budi menggertakkan gigi. Gila, tua bangka itu siapa sebenarnya? Di pojok pasar, si kakek kembali berjualan seperti tak ada apa-apa. Ia bahkan menyusun telur baru dengan sabar, satu persatu, seolah kerusakan pagi tadi bukan apa-apa baginya. Tak ada rasa dendam di wajahnya, hanya kesabaran yang ganjil. Tapi jauh di balik senyum lembutnya, ia sedang berbicara dalam batin, menyusun mantra-mantra tua yang sudah puluhan tahun tak ia bangkitkan. Tapak geni, ilmu warisan dari gurunya di lereng Gunung Slamet, telah lama tertidur dalam tubuh tuanya. Tapi kini, api itu mulai menghangatkan kembali nadi dan tulangnya. Malamnya, Budi memanggil anak-anak buahnya untuk berkumpul di gudang belakang pasar. Api amarahnya kembali menyala, membakar rasa takut yang sempat muncul. "Besok pagi, gue nggak mau lihat tuh kakek masih dagang di pasar. Gue mau lapaknya rata, gue sendiri yang akan pecahin kepala tuanya kalau perlu," teriaknya, diiringi sorak-sorai anak buahnya. Wajahnya kembali seperti semula, keras, ganas, dan tanpa ampun. Tapi di dalam hatinya, bara kegelisahan masih membakar perlahan. Ia berusaha menyangkalnya dengan kekerasan. Keesokan paginya, saat embun masih menggantung di ujung daun pisang yang dijual pedagang, Budi dan anak buahnya kembali mendatangi lapak telur asin.
Tapi hari itu berbeda. Langit lebih mendung, udara terasa lebih berat. Kakek itu masih di sana, duduk dengan tenang, tapi tubuhnya memancarkan aura panas yang aneh. Beberapa ayam pasar mendekat lalu tiba-tiba kabur ketakutan. Beberapa pedagang merasa keringat dingin mengucur tanpa sebab. Budi mendekat dengan celurit kecil di tangannya. Hari ini lo pulang bawa nyawa, atau tinggalin nyawa di sini, kek, katanya dingin. Ia sudah tak mau kompromi. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, si kakek bangkit. Perlahan, tegap, ada sesuatu dalam gerakannya, ringkih, tapi kokoh. Udara di sekitar lapak seketika berubah. Panas, sangat panas. Seolah seseorang menyalakan tungku raksasa tepat di tengah pasar. Tangan si kakek terangkat perlahan. Jemarinya yang keriput mengarah ke tanah, lalu ke dada sendiri. Aku tak suka menyakiti, nak, katanya lirih. Tapi jika kau memaksa, maka tapak geni akan menjawabmu. Dalam sekejap, telapak tangannya menyala merah membara, seperti bara hidup yang keluar dari tubuh manusia. Pedagang yang melihat berteriak histeris, mundur terbirit-birit. Anak buah Budi terpaku, ketakutan. Dan Budi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat bahwa dirinya bukanlah penguasa tertinggi di pasar ini. Udara di sekitar pasar gede terasa seperti terbakar. Orang-orang yang semula hanya menonton dari kejauhan kini mulai berlarian, berteriak panik. Api yang menyala dari telapak tangan si kakek bukan api biasa, ia menyala pelan, namun mengandung wibawa yang mengguncangkan hati siapapun yang melihatnya. Budi Kopet terpaku, tubuhnya berkeringat dingin, dan untuk sesaat ia meragukan semua kekebalan yang selama ini ia banggakan. Ini, ilmu apa ini? Batinnya berteriak, tangan si kakek kini mengarah ke tanah. Dengan satu hentakan pelan, ia menepuk permukaan tanah dengan tapak geninya. Duar, getaran hebat mengguncang lantai pasar. Tanah di sekelilingnya merekah, keranjang telur beterbangan, dan api menyebar seolah menjilat udara. Anak buah Budi, Slamet dan Komar, terjatuh terhempas angin panas tak kasat mata. Mereka meronta, mencoba berdiri, tapi lutut mereka bergetar hebat. Mulut mereka ternganga, tak sanggup berkata-kata. Budi menggertakkan gigi. Ia mencoba menahan rasa gentar, mengangkat celuritnya dan berteriak, "Lu pikir gue takut ama api? Gue ini Budi Kopet, kebal bacok, kebal apapun." Dengan teriakan itu, ia melompat, mengayunkan celurit ke arah si kakek. Tapi saat celurit itu menyentuh aura di sekitar tubuh kakek, suara "CESSHH" terdengar nyaring. Celurit itu langsung memerah dan terlepas dari tangannya karena panas yang tak tertahan. Tangannya melepuh, dan rasa perih menyengat tulang. Kakek itu tak bergerak, ia hanya menatap Budi dengan sorot tajam. "Kebal bacok bukan berarti kebal dosa, nak. Kau terlalu lama bermain api. Kini saatnya kau merasakan panasnya kebenaran." Dengan satu langkah pelan, ia mendekati Budi yang terduduk. Budi mencoba bangkit, tapi tubuhnya seperti terhimpit hawa berat. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa menatap telapak tangan si kakek yang kini mendekat ke dadanya. Tepat saat tangan itu hampir menyentuhnya, kakek itu menghentikan gerakan. Api perlahan padam, berubah menjadi bara samar. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, "Tapi aku bukan pembunuh. Pergilah, bawa luka ini sebagai pengingat. Jika besok kau kembali dan masih membawa kezaliman, maka aku tak akan menahan tangan ini lagi." Kalimat itu menggema dalam dada Budi, menghantam egonya lebih keras dari pukulan manapun. Dengan tubuh gemetar, Budi merangkak menjauh. Para pedagang menyingkir, memberi jalan dengan wajah ngeri. Tak ada yang bersorak, tak ada yang mengejek. Semua hanya bisa diam, menyaksikan penguasa pasar yang selama ini ditakuti, kini lari dengan tubuh hangus dan hati penuh ketakutan. Anak buahnya menyusul, membawa Budi pergi seperti membawa bangkai harga diri yang hancur berkeping. Kakek itu kembali duduk. Ia mengusap dahi yang berkeringat. "Sudah lama aku tak membangkitkan ajian ini," gumamnya. "Tapi dunia ini butuh api yang membakar angkara, bukan api yang menghancurkan segalanya." Matahari pagi perlahan menembus awan, menyinari lapak kecil si kakek. Dan untuk pertama kalinya, pasar gede terasa hangat, bukan karena teror, tapi karena keadilan mulai menyala, walau hanya setitik bara. Budi Kopet terbaring di atas kasur tipis di gudang belakang pasar, tubuhnya menggigil meski cuaca terik. Luka bakar di lengannya mulai membengkak, dan telapak tangannya melepuh parah.
Komar berusaha membasuh luka itu dengan air dingin, sementara Slamet hanya berdiri termangu di sudut ruangan. Tidak ada suara selain erangan Budi yang tertahan. Preman paling ditakuti di Tegal itu kini berubah menjadi sosok yang lemah, tubuhnya dikuasai rasa sakit, dan jiwanya diliputi kegagalan. Dalam hati, Budi merasa ada yang lebih menyakitkan daripada luka bakar di kulitnya, harga dirinya tercabik abis. Selama ini ia percaya dirinya tak terkalahkan. Ia merasa tak ada satupun orang di pasar gede yang berani menatap matanya, apalagi melawan. Namun kini, hanya karena seorang kakek renta penjual telur asin, semua keyakinannya runtuh. Ia dihina oleh kenyataan, ada kekuatan lain yang lebih besar daripada otot, lebih mematikan dari celurit. "Bang, dia bukan orang sembarangan," gumam Slamet akhirnya. "Tadi gue lihat, matanya kayak bukan mata manusia biasa. Serem banget." Budi membuka mata pelan, menatap langit-langit usang gudang. "Itu ajian tapak geni. Gue pernah dengar dulu, dari cerita preman-preman tua. Ajian yang katanya udah punah," katanya pelan. Wajahnya menyiratkan rasa takut yang dalam, namun juga penasaran yang membara. Kalau benar itu tapak geni, berarti si kakek itu bukan sembarang orang tua. Malam harinya, Budi termenung sendiri. Luka-lukanya belum sembuh, tapi pikirannya sudah mulai merangkai strategi. Ia tahu, selama si kakek masih berdagang di pasar, kekuasaannya akan terus dipertanyakan. Ia tak bisa membiarkan semua orang tahu bahwa ia pernah lari ketakutan. Ia harus membalas, tapi bukan dengan otot atau celurit. Kali ini ia ingin tahu lebih dalam. Siapa sebenarnya kakek itu? Dari mana ia mempelajari ilmu itu? Keesokan paginya, Budi memerintahkan Komar untuk menyelidiki asal-usul si kakek. Cari tahu siapa namanya, dari mana dia datang, siapa gurunya. "Gue mau semua informasi lengkap," katanya dengan suara berat. Meskipun tubuhnya masih dibalut perban, matanya mulai kembali memancarkan ambisi. Tapi di balik itu, ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu, berhadapan lagi dengan si kakek bukanlah keputusan ringan. Di sisi lain, si kakek kembali berdagang seperti biasa. Lapaknya penuh dengan telur asin yang disusun rapi, dan pembeli berdatangan dengan rasa kagum dan hormat. Tidak ada yang berani mendekat sembarangan, apalagi mengganggu. Ia menjadi legenda hidup yang berjalan di antara keramaian, dijuluki si penjaga pasar oleh para pedagang. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Ia bisa merasakan bara dendam di dada Budi yang belum padam. "Aku tak ingin menumpahkan darah," gumamnya pelan, sambil menyusun telur di atas rak. "Tapi kalau memang tak ada jalan lain, mungkin tapak geni harus membakar satu jiwa lagi agar pasar ini damai." Pandangannya menerawang jauh, ke masa lalu, saat ilmu itu pertama kali ia pelajari di padepokan yang kini tinggal puing-puing. Dan di saat langit mulai gelap, angin bertiup kencang dari arah timur, membawa isyarat bahwa malam-malam ke depan takkan lagi tenang. Karena dendam yang tumbuh dari rasa malu, adalah api yang tak mudah padam. Pagi itu, Komar menyusuri gang-gang sempit di sekitar pasar gede dengan langkah hati-hati. Ia bertanya ke para pedagang, tukang parkir, bahkan anak-anak pemulung, tapi semuanya memberikan jawaban yang hampir sama. Si kakek penjual telur asin itu datang begitu saja, seperti kabut pagi yang turun tanpa suara. Tidak ada yang tahu pasti namanya, tidak tahu dari mana asalnya. Hanya satu yang mereka tahu, sejak ia datang, suasana pasar terasa lebih teduh, lebih tenang. Komar makin resah. Ia belum pernah menghadapi seseorang yang begitu misterius. Akhirnya, di sebuah warung kopi tua di pinggiran pasar, Komar bertemu dengan seorang pria sepuh bernama Mang Nur, mantan pedagang yang sudah pensiun. "Kau bilang, kakek tua penjual telur asin?" tanya Mang Nur dengan mata menyipit. "Kalau benar itu dia, aku pernah lihat wajahnya, puluhan tahun lalu." Komar nyaris tak percaya. "Maksud Abah, dia udah tua dari dulu?" Mang Nur mengangguk pelan. "Dulu dia dikenal sebagai Ki Surya Gandamana, murid terakhir dari padepokan Tapak Geni di lereng Gunung Slamet." Komar tercengang. Nama itu asing di telinganya, namun saat Mang Nur menyebut padepokan Tapak Geni, hatinya seketika menciut. Ia tahu cerita-cerita tentang padepokan itu, tempat para pendekar membakar dosa dengan kekuatan tangan api. Konon, padepokan itu dihancurkan karena dianggap terlalu berbahaya. Api yang mereka kuasai bisa membakar manusia sampai ke sukma, bukan sekadar jasad.
Kalau dia murid terakhir, berarti dia simpan semua ajian warisan tapak geni, bisik Komar, menelan ludah dengan tegang. Komar kembali ke markas dan melaporkan semuanya ke Budi Kopet yang sedang duduk dengan tubuh berselimut kain putih dan wajah gelap penuh dendam. Jadi, kakek itu, bukan orang biasa. Gumam Budi. Bukan, Bang, dia kemungkinan besar pewaris terakhir ajian tapak geni. Budi terdiam cukup lama, sebelum akhirnya mengepalkan tangannya yang masih perih. Kalau begitu, kita harus cari orang yang bisa menandingi ajian itu. Kalau dia datang dari padepokan, gue juga harus datengin padepokan. Biar ada yang ngajarin gue cara ngelawan dia. 2 hari kemudian, Budi meminta Slamet dan Komar untuk menghubungi seorang tokoh misterius di Brebes yang dikenal dengan nama Mbah Jarot, seorang ahli ajian hitam yang dipercaya bisa meredam kekuatan ilmu putih. Kita bakal main kotor sekarang, kata Budi sambil menatap api lilin di hadapannya. Kalau dia main api dari langit, kita balas dengan api dari dasar tanah. Matanya bersinar merah. Dendam telah menguasai hatinya sepenuhnya. Di sisi lain, Ki Surya Gandamana, si kakek penjual telur asin, mulai merasakan hawa panas aneh di sekeliling pasar. Ia duduk bersila di belakang lapaknya malam hari, merapalkan mantra-mantra pelindung sambil mengamati langit. Mereka sedang memanggil kekuatan gelap, gumamnya. Dendam Budi telah membuka pintu yang seharusnya terkunci. Wajahnya tampak murung, seperti seseorang yang tahu bahwa badai besar tengah mengintai. Ia menatap telur-telur asin yang tersusun rapi. Jika ini ujian terakhir sebelum aku pergi dari dunia ini, maka biarlah tapak geni menyala untuk keadilan, bukan untuk kebencian. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan, dan langit malam tampak lebih merah dari biasanya. Pertanda buruk telah menyelinap ke jantung kota Tegal. Malam itu, Budi Kopet dan kedua anak buahnya tiba di sebuah desa terpencil di wilayah Brebes. Langit gelap menggantung tanpa bintang, dan jalanan hanya diterangi obor-obor kecil di kejauhan. Komar menggigil meski tubuhnya berotot dan penuh tato, sedangkan Slamet terus menoleh ke belakang seperti merasa ada sesuatu yang mengikuti. Di depan mereka berdiri sebuah gubuk tua beratapkan ijuk, dikelilingi pohon-pohon bambu yang menggerak sendiri meski tak ada angin. "Ini tempatnya, Bang," bisik Slamet pelan, suaranya gemetar. Pintu gubuk terbuka dengan sendirinya saat Budi melangkah. Di dalam, bau menyan dan darah kering menyambut mereka, menusuk hingga ke ubun-ubun. Di tengah ruangan, duduklah sosok kurus renta dengan mata merah menyala, itulah Mbah Jarot, dukun tua yang sudah lama menghilang dari dunia gelap. Dulu ia dikenal sebagai penyerap ajian-ajian hitam dari para pendekar yang menyimpang. "Kau ingin membakar tapak geni dengan api neraka?" tanya Mbah Jarot lirih, suaranya seperti gesekan batu dengan besi. Budi menunduk hormat, "Saya ingin mengalahkan orang tua pemilik ajian itu. Saya rela melakukan apapun." Mbah Jarot tersenyum, namun senyumnya mengandung maut. "Apapun, katamu." Ia mengulurkan tangan yang kurus dan kering seperti ranting tua. "Maka kau harus mengorbankan sesuatu yang tak bisa kau tarik kembali, jiwa kehormatanmu. Karena kekuatan yang akan kuberikan, bukan berasal dari langit, tapi dari dasar tanah, dari perut dunia yang berbau belerang." Budi tak gentar. "Asal bisa mengalahkan dia, saya rela. Harga diri saya udah diinjak. Sekarang waktunya balas." Tanpa banyak bicara, ia berlutut di hadapan Mbah Jarot, dan malam itu, ritual kegelapan dimulai. Komar dan Slamet menutup mata saat nyanyian-nyanyian dari bahasa tua mulai menggetarkan ruangan. Mbah Jarot menggambar simbol-simbol kuno di tubuh Budi dengan darah kelelawar dan minyak tanah. Api di tengah ruangan tiba-tiba menjilat tinggi hingga ke langit-langit, namun tak membakar apapun selain udara. Budi menggigil hebat saat tubuhnya terasa disetrum ribuan petir dari dalam. Ia menjerit, meronta, namun tak bisa bergerak. Api itu seakan menyusup ke nadinya, mengubah darahnya menjadi bara panas. Pagi menjelang, Budi keluar dari gubuk dalam keadaan setengah telanjang, tubuhnya penuh guratan hitam seperti akar. Matanya tak lagi seperti manusia. Ajian ini bernama Geni Alas, lawan dari tapak geni. Api hitam yang memakan cahaya, jelas Mbah Jarot sambil tertawa pelan. "Tapi ingat, api ini tak kenal tuan. Jika kau lengah, ia akan membakar jiwamu sendiri." Budi hanya mengangguk pelan. Senyumnya kini bukan senyum manusia biasa. Di balik luka-lukanya, di balik rasa sakit dan dendam,
Kini ia merasa kekuatan baru bersemayam dalam dirinya, gelap, liar, dan tak terkendali. Di kejauhan, di tengah keramaian pasar gede, Ki Surya merasakan hawa itu. Ia sedang menata telur asin ketika mendadak tangannya bergetar, dan seekor burung gagak terjatuh mati dari langit tepat di hadapannya. Ia mendongak, wajahnya pucat. Mereka telah membangunkan api dari dasar tanah, bisiknya. Dan ia tahu, benturan dua ajian api akan segera meletus, dan pasar ini akan menjadi medan bakar dari pertarungan antara terang dan gelap. Pagi itu, langit di atas pasar gede berubah muram. Awan kelabu menggulung seperti asap kebakaran, menyelimuti kawasan dengan hawa panas yang ganjil. Para pedagang mulai resah, bahkan ayam-ayam di kandang berkokok tak henti seperti sedang merasakan firasat buruk. Ki Surya duduk bersila di belakang lapak, matanya terpejam, namun peluh dingin membasahi pelipisnya. Dari dalam dirinya, getaran asing mengguncang dada. Waktu itu telah datang, gumamnya. Api hitam telah tumbuh dan menuntut pembalasan. Sementara itu, Budi Kopet berjalan perlahan memasuki pasar dengan tubuh penuh tato yang kini menyala samar-samar seperti bara dalam sekam. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di tanah. Mata para pedagang melebar melihatnya. Mereka tahu siapa Budi, tapi hari itu ia bukan sekadar preman. Ia adalah sosok yang membawa hawa kematian. Mana kakek telur asin itu? Tanyanya lirih namun tegas. Suaranya bergema, tak seperti manusia biasa. Slamet dan Komar menyeringai di belakangnya, seolah kemenangan sudah di tangan. Ki Surya berdiri perlahan, tubuhnya rapuh namun pancaran wibawa dari sorot matanya membuat Slamet menahan napas. Ia maju ke tengah pasar, di hadapan Budi Kopet yang kini terlihat seperti raksasa api. "Kau datang dengan dendam, anak muda," ucap Ki Surya. "Tapi kau lupa, dendam hanya akan membakar pemiliknya terlebih dahulu." Budi tertawa kecil, namun suaranya serak seperti batu terbakar. "Cukup kata-kata bijakmu, Kek. Hari ini, aku yang membakar pasar ini, dan mengakhiri hidupmu." Dengan gerakan cepat, Budi menghentakkan kakinya ke tanah, dan dari sela-sela ubin pasar, semburan api hitam menyembur tinggi. Orang-orang berteriak, panik melarikan diri. Ki Surya mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekejap, telapak tangannya menyala merah menyilaukan. Api merah menyembur balik, bertabrakan dengan api hitam. Suara letusannya seperti petir menyambar, mengguncang kios-kios di sekitarnya. Dua kekuatan bertolak belakang kini beradu di jantung pasar gede. Budi melompat, tangannya berubah seperti bara panas, mencoba menghantam dada Ki Surya. Tapi kakek tua itu memutar tubuhnya, menangkis dengan ajian tapak geni yang membuat api hitam itu tersentak mundur. Kedua sosok itu bertarung cepat, tubuh mereka diliputi cahaya menyala. Setiap benturan menggetarkan udara, membuat debu beterbangan dan barang-barang dagangan hancur berserakan. Namun kekuatan Budi yang baru tak bisa dianggap remeh. Dengan ajian geni alas, ia menebar serangan brutal tanpa ampun. Ki Surya mulai terdorong, nafasnya berat. Usianya tak muda lagi, tapi dalam matanya, api semangat masih menyala. "Jangan anggap ajian tapak geni hanya sekadar kekuatan tangan," gumamnya. "Ini adalah warisan jiwa, bukan kemarahan." Dalam satu momen hening, Ki Surya menjejakkan kakinya, lalu menghantam tanah dengan kedua telapak tangannya. Api merah membumbung dari dasar bumi, membentuk perisai panas yang memisahkan mereka berdua dari pasar. Suara gemuruhnya seperti raungan makhluk langit. "Pertarungan kita belum selesai, Budi," ucapnya berat. "Tapi biarkan rakyat kecil selamat dulu." Dan hari itu, pasar gede menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarahnya. Dua ajian api meledak di tengah pasar, menjadikan tanah itu bukan lagi tempat jual beli, tapi medan perang antara terang dan gelap. Asap masih menggantung di langit pasar gede ketika suara gaduh mulai mereda. Para pedagang yang tadi berhamburan, kini bersembunyi di balik gerobak, kios, dan tembok reyot, menyaksikan dari kejauhan dua sosok yang saling berhadapan di tengah puing dan bara. Ki Surya berdiri tegak dengan napas tersengal, tubuhnya yang renta mulai menunjukkan luka-luka dari benturan energi tadi. Sementara Budi Kopet, dengan dada telanjang dan mata menyala merah seperti bara, masih tertawa lirih, seakan rasa sakit tak pernah ada dalam kamus hidupnya. "Aku tak butuh ceramahmu, Kek," geram Budi, melangkah maju dengan jejak kaki yang membakar ubin. "Seluruh hidupku cuma diisi penghinaan. Kau tahu seperti apa rasanya jadi anak tukang becak yang dihina tiap hari.
Dikeroyok, disiksa, dijambak hanya karena miskin. Aku membakar semuanya, termasuk masa lalu. Ucapannya menusuk udara seperti belati panas. Ki Surya memandangnya lekat-lekat. Di balik sosok beringas itu, ia melihat anak kecil yang dulu pernah lewat di depan lapaknya, menangis sendirian sambil memeluk karung berisi botol bekas. Tapi kau memilih jalan salah, Budi, kata Ki Surya pelan. Kemarahanmu membuatmu kuat, tapi juga membutakanmu. Kau kira jadi raja pasar dengan tangan besi akan menyembuhkan lukamu. Tidak, itu hanya memperdalamnya. Budi meraung seperti binatang terluka, lalu menghantam tanah dengan kedua tangannya. Ledakan api hitam menyambar, menghancurkan salah satu tiang besi pasar. Orang-orang menjerit, merunduk ketakutan. Pasar mulai retak, secara harfiah dan batin. Dalam kekacauan itu, Ki Surya menutup matanya sejenak. Ia mengingat malam ketika ia menyelamatkan sebuah manuskrip tua dari gurunya, ilmu tapak geni warisan dari jalur kasepuhan Gunung Slamet. Ia ingat pesan terakhir sang guru, jangan gunakan ilmu ini untuk membunuh, gunakan untuk membakar kegelapan. Dan kini, kegelapan itu ada di hadapannya, dalam wujud Budi Kopet yang hatinya dipenuhi dendam. Kau bukan musuhku, Budi, katanya pelan. Musuhmu adalah luka yang kau pelihara sendiri. Budi mengaum lagi, melemparkan semburan api dari telapak tangannya. Ki Surya melompat ke belakang, lalu membalas dengan hantaman api merah yang lebih besar, menabrak serangan Budi dan meledak di udara. Percikan apinya jatuh bagai hujan merah. Keduanya kini bergerak cepat seperti bayangan, tubuh mereka diliputi cahaya dan panas membakar. Orang-orang hanya melihat siluet api yang saling menerjang, seperti dua dewa murka yang bertarung di tanah manusia. Tiba-tiba, sebuah serangan telak dari Budi menghantam dada Ki Surya. Kakek itu terlempar ke belakang, menghantam tumpukan keranjang bambu dan pingsan seketika. Budi mendekat dengan mata liar, tangannya menyala, bersiap menghabisi. Tapi sebelum ia menyentuh tubuh renta itu, terdengar teriakan seorang anak kecil dari balik reruntuhan. "Kakek, jangan lukai kakekku." Seorang bocah lelaki berlari menghampiri, tubuhnya kurus, kakinya berdarah, tapi matanya menyala dengan keberanian yang membuat Budi terpaku. Bocah itu memeluk tubuh Ki Surya, melindunginya dengan tubuh kecilnya. Budi terpaku. Dalam sekejap, wajah bocah itu berubah di benaknya, menjadi wajah dirinya sendiri, puluhan tahun lalu, saat ia menangis di bawah jembatan karena dihajar preman. Tangan Budi bergetar, api di telapak tangannya meredup perlahan. Dalam hatinya, suara lirih bergema, apa bedanya kau dengan mereka yang dulu menyakitimu, jika hari ini kau menyakiti yang lemah. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budi Kopet merasakan sesuatu yang lebih panas dari api, rasa bersalah yang membakar dari dalam. Budi Kopet berdiri membeku, api di telapak tangannya telah padam seluruhnya. Ia menatap bocah kecil yang memeluk tubuh renta Ki Surya dengan erat, seolah ingin menahannya dari maut. Dalam gemetar tubuh anak itu, Budi melihat bayangan masa kecilnya yang sama, terlunta, tak punya siapa-siapa, hanya berteman luka dan kelaparan. Ia teringat betul malam ketika ibunya diseret rentenir karena utang Rp10.000, lalu tak pernah kembali. Sejak malam itulah, dunia menjadi hitam baginya. Ia tak percaya lagi pada kebaikan, hingga hari ini. Suara tangis bocah itu seperti pisau yang menyayat luka lamanya. Budi terduduk perlahan di tanah yang hangus, tubuhnya lelah dan napasnya berat. Dalam benaknya, bayangan wajah sang ibu kembali muncul, wajah penuh kasih yang dulu selalu memeluknya meski lapar dan dingin menggigit. Jangan pernah jadi orang jahat, Le. Miskin bukan alasan buat jadi kejam. Tapi Budi telah melupakan pesan itu, terlalu lama. Dan kini, suara itu menggema keras, menembus tembok batin yang selama ini ia bangun dari bara dan kebencian. Ki Surya terbatuk pelan. Bocah kecil itu menoleh cepat, memanggilnya dengan panik. Budi ikut tersentak, lalu bangkit dan berlutut di samping keduanya. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, ia meraih tangan seseorang bukan untuk memalak, tapi untuk menolong. "Kek, maafkan aku," suara Budi gemetar, serak seperti angin sore yang kehilangan arah. Ki Surya menatapnya, tersenyum lemah. "Kau belum sepenuhnya hilang, Budi, kalau kau masih bisa menyesal." Kerumunan mulai muncul dari balik reruntuhan. Para pedagang, saksi ketakutan tadi, kini melangkah pelan mendekat. Mereka melihat perubahan yang terjadi, mata Budi tak lagi menyala merah.
Sosok preman kebal bacok yang dulu menebar teror, kini tampak rapuh, manusiawi. Beberapa pedagang mulai berbisik. Ada yang belum percaya, ada yang masih takut, tapi sebagian mulai melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dari Budi, air mata. Namun, tak semua orang bersedia melepaskan masa lalu secepat itu. Dari kejauhan, dua lelaki bertato yang menjadi tangan kanan Budi, Rambo dan Jabrik, melihat pemandangan itu dengan wajah geram. "Bos kita nggak boleh lemah," desis Rambo. "Kalau dia berubah, kita yang habis." Mereka berdua perlahan mundur ke arah gang belakang pasar, mata mereka menyimpan niat buruk. Dunia bawah tak akan tinggal diam melihat rajanya luluh. Ki Surya perlahan bangkit dengan bantuan Budi. "Jalanmu belum selesai, Budi," katanya pelan. "Api di tubuhmu akan tetap menyala, tapi sekarang, kau harus belajar mengarahkannya untuk menerangi, bukan membakar." Budi mengangguk lirih, matanya masih menatap bocah kecil yang kini tersenyum kepadanya. Senyum itu seperti sinar mentari pertama setelah musim hujan panjang, hangat, tulus, dan memberi harapan. Namun, dari sudut pasar yang mulai runtuh, suara langkah kaki berat mulai terdengar. Seorang lelaki berbadan tinggi besar, berpakaian serba hitam dan bermata satu muncul dengan tatapan dingin. Di belakangnya, sekelompok pria bertato mengikutinya dengan wajah penuh murka. "Kita dengar ada raja pasar baru yang melunak," ujar lelaki itu dengan suara berat seperti guru. "Namaku Turak, dan pasar ini, sekarang milik kami." Wajah Budi menegang. Ki Surya menghela napas panjang. "Baru saja bara jiwamu tenang, kini kau harus memilih, lari dari luka, atau berdiri atas kebaikan." Budi perlahan berdiri, menatap Turak dengan pandangan yang berbeda dari biasanya. Bukan kebencian, tapi tekad. Karena kini, ia tahu, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Langkah Turak menggema di lorong pasar yang berserakan puing dan abu. Wajahnya bengis, dengan sorot mata satu yang menyala seperti bara neraka. Di pundaknya tergantung rantai besi berkarat, senjata andalannya yang konon pernah membelah kepala lawan hanya dengan satu ayunan. Di belakangnya, selusin preman baru, bekas anak buah musuh-musuh lama Budi Kopet yang sudah tumbang, melangkah mantap, haus akan kekuasaan dan darah. Turak tak hanya datang untuk menguasai pasar gede, tapi juga untuk menghancurkan simbol kekuatan lama, Budi Kopet. Budi berdiri tegak di depan reruntuhan lapak. Ki Surya, luka di tubuhnya belum pulih, namun matanya telah menemukan cahaya yang lama hilang. Di belakangnya, Ki Surya berdiri dengan tongkat kayu dan napas teratur. Bocah kecil yang tadi menangis, kini bersembunyi di balik punggung sang kakek. Udara di pasar menjadi berat, seperti menunggu badai yang siap meledak kapan saja. "Aku dengar kau tobat, Kopet," sindir Turak, bibirnya menyeringai. "Tapi buat kami, tobat itu tanda kelemahan." Suasana hening pecah saat Turak menghentakkan rantainya ke tanah, menciptakan getaran kecil. Para preman di belakangnya berteriak, menantang. Budi melangkah maju satu langkah, dadanya tegak. "Aku memang berubah," ucapnya pelan, namun suaranya bergema seperti genderang perang. "Tapi bukan berarti aku akan membiarkan pasar ini jatuh ke tangan bajingan seperti kalian." Jawaban itu membuat para pedagang yang bersembunyi di balik reruntuhan saling menatap. Mereka belum pernah melihat Budi membela siapapun, sampai hari ini. Tanpa aba-aba, Turak mengayunkan rantai ke arah Budi. Logam berkarat itu melesat cepat, memecah udara. Tapi Budi bergerak lincah, tubuhnya melesat ke samping. Ia menangkap ujung rantai dengan tangan kosong, membuat semua orang menahan napas. Asap tipis mengepul dari tangannya. Tapak geni, ilmu warisan Ki Surya itu mulai menyatu dalam darah Budi, membentuk kekuatan baru, bukan sekadar kebal bacok, tapi api yang menghanguskan niat jahat. Turak menyeringai, lalu maju dengan geraman binatang buas. Tubuh raksasanya menghantam Budi, dan keduanya jatuh berguling di antara abu dan batu. Pukulan demi pukulan dilayangkan. Budi terkena beberapa serangan keras, darah mengucur dari pelipisnya, tapi ia tak goyah. Dalam pikirannya, terlintas wajah sang ibu, dan Ki Surya, dan bocah kecil yang kini menggantungkan harapan padanya. Api dalam dirinya bukan lagi untuk membakar, tapi untuk melindungi. Seketika Budi melompat dan menghantam dada Turak dengan kedua tangannya yang menyala merah membara. Tercium bau daging terbakar. Turak menjerit, jatuh terduduk dengan dada terpanggang. Para anak buahnya melangkah mundur, takut. Mereka tak pernah melihat kekuatan seperti itu.
Budi berdiri tegak, tubuhnya penuh luka, tapi wajahnya memancarkan aura baru, pemimpin yang lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari penyesalan dan keberanian. Ki Surya mendekat dan berdiri di samping Budi. Kau telah memilih jalanmu, Budi. Tapi perjalanan ini belum selesai. Dari balik reruntuhan, para pedagang mulai bermunculan. Beberapa dari mereka membawa tongkat, kayu, bahkan batu. Kini mereka tak lagi takut. Mereka punya harapan. Mereka punya penjaga. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Pasar Gede punya alasan untuk melawan. Tapi bisakah satu orang, walau sekuat api, menghadapi bara dendam yang lebih besar di babak berikutnya? Setelah kekalahan Turak, Pasar Gede seperti menemukan nyawa baru. Para pedagang mulai berani membersihkan puing-puing, membetulkan lapak, dan berbicara dengan suara keras tanpa takut lagi. Namun di sudut gelap pasar, di sebuah los tua yang sudah lama kosong, 4 sosok duduk melingkar. Mereka adalah anak buah lama Budi Kopet yang dulu pernah setia padanya, namun kini menyimpan dendam yang mendalam. Di antara mereka, Dudung si Buntung yang kehilangan tangan saat dulu dijadikan tameng hidup oleh Budi, dan Rono Jabrik, bekas algojo yang pernah dihina di depan umum. Kau lihat sendiri, dia sekarang jadi pahlawan, dengus Dudung sambil menepuk meja dengan tangan kayunya. Padahal dia cuma pengecut yang meninggalkan kami saat terjepit. Rono mengangguk, matanya menyala penuh amarah. Dia hidup enak, sementara kita dibuang seperti bangkai. Kesepakatan tak terucap terjalin malam itu. Mereka akan kembali, bukan hanya untuk menjatuhkan Budi, tapi untuk membuatnya menderita seperti mereka pernah dikhianati. Sementara itu, di sebuah gubuk bambu tak jauh dari pasar, Budi duduk bersila di depan Ki Surya. Api kecil menyala di antara mereka, membentuk bayangan yang menari-nari di dinding. Ajian tapak geni itu bukan hanya tentang panasnya tanganmu, Budi, ujar Ki Surya pelan. Tapi tentang nyala hatimu. Kalau kau membakar karena dendam, kau akan musnah. Tapi kalau kau membakar karena melindungi, kau akan jadi terang. Budi menunduk, mengingat wajah-wajah yang dulu pernah ia hianati. Dosa lamanya masih menggantung, dan kini datang kembali sebagai badai. Esok paginya, Pasar Gede digemparkan oleh kabar duka. Salah satu pedagang tua, Mang Dirman, ditemukan tak bernyawa di belakang pasar, tubuhnya membiru seperti dicekik dengan kekuatan luar biasa. Di tangannya tergenggam secarik kertas dengan tulisan, untuk setiap luka lama yang kau tinggalkan, kami kembalikan 1 nyawa. Budi mengepal tangan, api di dadanya menyala, tapi bukan karena marah, karena rasa bersalah yang membakar lebih dalam daripada luka manapun. Tak lama berselang, lapak-lapak lain mulai diancam. Seorang anak pedagang hampir diculik, dan hanya selamat karena jeritan ibunya. Ketakutan kembali menyelimuti pasar. Para pedagang yang semula percaya pada Budi mulai ragu. Apa dia bisa benar-benar lindungi kita? Bisik mereka. Rasa kepercayaan yang tumbuh perlahan-lahan mulai terkikis kembali oleh bayangan masa lalu. Budi berjalan menyusuri pasar, merasakan tatapan tajam dan diam yang lebih menyakitkan dari makian. Malam itu, Budi duduk sendiri di tangga lapak telur asin Ki Surya. Ia menatap langit, mencari jawaban. Dalam diam, Ki Surya mendekat dan duduk di sampingnya. Mereka datang bukan untuk menguasai pasar, tapi untuk menguji tekadmu. Kau bisa lari lagi, atau berdiri sebagai penjaga. Budi menoleh, matanya berair. Tapi bagaimana jika aku tak cukup kuat, kek? Jika api dalam diriku malah membakar orang-orang yang ingin kulindungi. Ki Surya tersenyum tipis. Kalau begitu, biarkan aku berdiri di sampingmu. Karena api sejati, tak pernah menyala sendirian. Ketika fajar menyingsing, kabar menyebar, Budi Kopet akan menghadapi para musuh lamanya, bukan sebagai preman, tapi sebagai pelindung Pasar Gede. Namun ia tak tahu, bahwa salah satu dari 4 musuh itu menyimpan ajian hitam warisan almarhum Dukun Sakti dari Slawi, ilmu yang mampu menelan api dan memadamkan cahaya dalam sekejap. Pertempuran baru bukan sekadar adu otot, tapi pertarungan batin dan nyawa. Malam merangkak turun dengan gerimis tipis yang membasahi tanah Pasar Gede. Di ujung pasar yang gelap, keempat mantan anak buah Budi Kopet berdiri melingkar di tengah lingkaran garam dan bunga kenanga. Rono Jabrik duduk bersila, membaca rapalan ajian warisan Dukun Slawi, ajian pemadam api, ilmu hitam yang mampu menetralisir bahkan membalikkan energi panas menjadi kehancuran bagi pemiliknya.
Di tengah rapalan mantra itu, sekelebat bayangan hitam muncul, sesosok makhluk gaib bertubuh legam dan bermata merah menampakkan diri. Ia adalah penjaga ajian itu, dan kini telah menyatu dengan Rono. Aku tidak akan melawan dengan tangan kosong, gumam Rono, matanya membara. Budi harus tahu, ini bukan sekadar balas dendam. Ini keadilan dari darah kami yang dia tinggalkan dulu. Di kejauhan, suara pasar mulai senyap. Orang-orang menutup lapak lebih awal. Semua merasakan hawa tak biasa, seperti udara ditarik keluar dari paru-paru. Ketakutan menyelimuti pasar seperti kabut tipis yang tak bisa dihalau. Sementara itu, Budi berdiri di depan cermin kecil di gubuk bambu milik Ki Surya. Api kecil di tangannya menyala redup, seolah ikut gemetar. Hatimu ragu, Budi, suara Ki Surya terdengar dari belakangnya. Ajian tapak geni itu hidup dari keberanian. Kalau kau biarkan penyesalan menelanmu, maka apimu akan padam sebelum kau bertarung. Budi mengangguk pelan. Dalam diam, ia menyadari bahwa pertempuran kali ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang menebus. Tengah malam, suara langkah kaki menggema di antara los-los kosong. Budi melangkah dengan tenang, mengenakan jaket kulit lamanya yang sudah penuh tambalan. Di tangannya, api kecil menyala. Di hadapannya berdiri 4 musuh lamanya, Dudung si Buntung, Rono Jabrik, Usro Beling, dan Ganda Licik. Wajah-wajah yang dulu dikenalnya, kini dipenuhi amarah dan dendam. Rono maju ke depan, menyeringai dengan tangan yang telah ditempeli tanda ajian hitam. Kami bukan anak buahmu lagi, Kopet. Kami adalah kutukanmu. Pertarungan pun meledak. Budi menyerang dengan jurus tapak geni, menyambar ke arah Usro. Seketika api menyala, namun lenyap begitu mengenai perisai energi hitam yang dipasang Rono. Kau pikir api itu bisa membakar kami? Ini Slawi, bukan Jakarta, bodoh. Teriak Rono sambil menghantam tanah dengan ajian pemadam api. Ledakan gelombang dingin memaksa Budi mundur, tangannya terasa beku, seperti dibungkus es. Budi terhuyung, tetapi Ki Surya muncul dari bayang-bayang. Dengan tenang, ia menancapkan tongkat bambunya ke tanah dan mulai membaca rapalan. Udara berubah. Suhu yang dingin perlahan-lahan dipanaskan oleh suara Ki Surya. Ia mengunci kekuatan Rono dengan mantra penetral. Api sejati tidak bisa dipadamkan dengan kegelapan, karena terang akan selalu mencari jalannya, gumam Ki Surya. Budi berdiri lagi, kini matanya menyala seperti bara, bukan karena amarah, tapi karena tekad. Dengan sekali teriakan keras, Budi menghentakkan kakinya dan mendorong kedua telapak tangan ke depan. Api menyembur dari tubuhnya, bukan hanya dari tangan, tapi dari seluruh raganya. Ajian tapak geni telah bangkit sepenuhnya. Rono mencoba menahan, namun tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Ia menjerit, namun tak bisa lari dari kutukan sendiri. 3 musuh lainnya terpental. Pasar gede berguncang oleh gelombang panas dan teriakan jiwa-jiwa yang terbakar oleh karma masa lalu. Dan ketika api mereda, Budi berdiri di tengah kepulan asap. Tubuhnya lelah, tapi dadanya lapang. Aku bukan preman lagi, ucapnya lirih. Aku penjaga tempat ini, dan aku akan menebus semuanya. Ki Surya berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. Tapi mereka tahu, malam belum selesai. Karena satu dari musuh itu, Ganda Licik, telah menghilang tanpa jejak, membawa rahasia paling kelam tentang masa lalu Budi yang belum terungkap. Kabut sisa asap tapak geni masih menggantung di udara ketika Ki Surya menoleh cepat ke arah utara pasar. Satu dari mereka lolos, ucapnya lirih. Budi mengangguk perlahan, napasnya masih berat. Ganda Licik, gumamnya, menatap lorong gelap yang menuju ke gudang tua pasar gede. Ganda bukan hanya licik, tapi juga berbahaya, bukan karena kekuatan pukulannya, tapi karena otaknya yang dingin dan mulutnya yang menyimpan rahasia kelam yang bisa menghancurkan siapapun, termasuk Budi sendiri. Di lorong yang sunyi, Ganda terlatih, tubuhnya hangus sebagian, namun matanya menyala penuh rencana. Ia membuka pintu kecil di bawah tanah, sebuah lorong rahasia yang dulu digunakan para calo untuk menyelundupkan barang gelap. Tapi bukan itu tujuannya sekarang. Ia menyimpan sesuatu di sana, sebuah buku lusuh berisi catatan masa lalu Budi, termasuk nama-nama korban yang pernah diperas, disiksa, bahkan beberapa yang tak pernah ditemukan kembali. Dan yang terpenting, satu nama yang bisa membalikkan semua, Ratna, ibu dari seseorang yang kini dikenal sebagai Ki Surya. Sementara itu, Budi duduk bersila, menatap bara yang perlahan padam di telapak tangannya.
Ia tahu perang belum usai. Aku membakar banyak hal dulu, Ki, katanya pelan. Termasuk masa lalu seseorang yang tak pernah aku tahu siapa. Ki Surya hanya menunduk. Dalam diamnya, ia tahu waktunya akan tiba. Namun ia masih menyimpan kebenaran. Ia tak ingin Budi kalah oleh penyesalan sebelum waktunya. Belum saatnya kau tahu semuanya, Budi, pikirnya dalam hati. Tapi waktu terus mendesak. Di lorong bawah tanah, Ganda mulai menulis surat. Tangannya gemetar namun penuh gairah. Ia tak berniat membunuh Budi. Tidak langsung. Ia ingin menghancurkannya perlahan dengan kebenaran yang akan menyiksa jiwa. Ia menyiapkan salinan dari buku hitam itu, untuk disebar ke seluruh pelosok pasar, agar nama Budi hancur di mata rakyat kecil yang kini mulai menghormatinya. Kau boleh menang dari tapak geni, Budi, gumam Ganda, tapi takkan pernah bisa melawan kebenaran yang kau kubur sendiri. Tak lama kemudian, seorang anak kecil kurus berlari tergopoh-gopoh ke arah lapak Ki Surya. Kakek, ada orang di bawah tanah gudang pasar, dia nulis surat dan ketawa-ketawa sendiri, serem. Ki Surya langsung berdiri, matanya membelalak. Ia tahu tempat itu, ia tahu apa yang disembunyikan Ganda di sana. Kita harus ke sana sekarang juga, katanya tegas. Tapi sebelum mereka melangkah, api kecil tiba-tiba menyala sendiri di tangan Budi. Matanya menatap Ki Surya tajam. Ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku, kan, Ki? Ki Surya tak bisa menjawab. Suaranya tercekat. Nanti, Budi, setelah Ganda selesai, semuanya akan terbuka dengan sendirinya. Tapi Budi tak bisa menunggu. Ia melesat lebih dulu ke arah gudang, meninggalkan jejak bara di tanah. Setiap langkahnya seperti api yang mencari kebenaran, membakar kebohongan yang tersembunyi terlalu lama. Di dalam hatinya, ada ketakutan yang lebih besar dari kematian, bahwa ia bukan sekadar preman, tapi pemicu luka paling dalam bagi seseorang yang kini berdiri di sisinya. Di gudang tua, Ganda selesai menyalin halaman terakhir. Tapi sebelum ia bisa menyembunyikannya, suara langkah mendekat cepat. Ia panik, namun terlalu lambat. Budi muncul dari lorong seperti bayangan api. Kau pikir bisa lari dariku, Ganda? Gumamnya tajam. Ganda berdiri, menunjukkan buku lusuh itu sambil tertawa. Aku gak lari, Bat. Aku mau kasih kau kado terakhir. Isinya bukan darah, tapi lebih panas dari apimu, kebenaran. Tangan Budi menggantung di udara, hanya beberapa inci dari buku hitam itu. Napasnya tercekat. Ada rasa asing yang mengendap di dadanya, bukan rasa takut, tapi semacam firasat buruk yang begitu pekat, seperti kabut neraka yang turun perlahan. Ganda licik berdiri tegak meski tubuhnya luka-luka, bibirnya menyeringai penuh kemenangan. Kau kebal bacok, Bat, ujarnya pelan, tapi kau gak akan kebal dari isi buku ini. Budi menatapnya tajam, tapi sorot matanya kini berbeda, tidak lagi penuh amarah, melainkan keraguan. Ada sesuatu yang goyah di dalam dirinya. Dengan gerakan cepat, Budi merebut buku itu dan membuka halaman pertama. Di sana tertulis nama-nama yang begitu akrab, tapi tak pernah ia bayangkan akan melihatnya dalam konteks seperti ini, korban-korban yang hilang, yang dipalak, yang dipaksa menyerahkan segalanya, bahkan seorang perempuan bernama Ratna, dengan catatan, hilang setelah malam ketiga diperas habis-habisan oleh BK. Tubuh Budi mendadak gemetar. BK adalah dirinya, dulu, saat masih menjadi Budi Kopet yang paling ditakuti. Tapi nama Ratna itu, terasa seperti petir yang membelah masa lalu yang telah lama ia kubur. Siapa Ratna ini? Budi berbisik, tapi hatinya sudah tahu. Ia pernah memalak seorang perempuan di warung kecil dekat terminal. Wajahnya samar, tapi tatapan takutnya masih melekat di ingatan. Dan ketika ia memaksa perempuan itu menyerahkan kalung, perempuan itu berteriak menyebut nama anaknya, Surya, maafin ibu, hati Budi mencelos. Ia perlahan memutar kepala ke arah Ki Surya yang baru datang dari ujung lorong. Mata mereka bertemu, tidak ada kata, tapi semuanya runtuh dalam keheningan. Ki Surya menunduk, lalu melangkah pelan. Aku sudah tahu, katanya datar. Sejak awal aku sudah curiga. Tapi aku butuh kepastian. Suaranya terdengar tua dan patah. Budi mencoba membuka mulut, tapi tak ada kata yang mampu keluar. Kau membakar hidup ibuku, Bat. Kau bakar semangatnya, kau hancurkan hidupnya sampai dia gantung diri di dapur rumah kontrakan kami. Dan sejak saat itu, aku bersumpah akan menunggu saat yang tepat. Ganda licik tertawa puas di belakang mereka, seperti iblis yang berhasil membongkar petaka.
Budi jatuh berlutut. Tubuhnya tak sanggup menopang beban yang mendadak menghantam jiwanya. Ia pernah menyesal atas masa lalunya, tapi ia tidak pernah tahu bahwa satu dari ratusan korban itu adalah ibu dari orang yang kini berdiri di sisinya. "Aku gak tahu, Ki, aku gak tahu itu ibumu," ucapnya lirih. Tapi suara itu seperti angin hampa yang tak mampu mengobati luka bertahun-tahun. Ki Surya hanya menatapnya, dingin, lalu menoleh ke arah Ganda. "Kau pikir kau sudah menang?" tanyanya. Seketika, Ki Surya mengangkat tangannya, dan seberkas api biru menyala di ujung jari-jarinya. "Ajian tapak geni, tapi ini warisan ibuku," gumamnya. "Dan kini, aku gunakan untuk menghapus satu-satunya sumber penderitaannya." Api melesat ke arah Ganda. Lelaki licik itu menjerit saat tubuhnya dilalap api biru. Ia menggeliat dan berteriak, lalu terdiam, gosong tak bersisa. Budi hanya bisa menatap, tak mampu bergerak, tak bisa lari. Hatinya terlalu remuk untuk sekadar melangkah. Setelah semuanya hening, Ki Surya berjalan meninggalkan lorong, tanpa sepatah kata pun. Budi masih berlutut, memeluk buku hitam itu seperti mayat masa lalu yang kembali ke dunia. Ia tahu kini, tak ada ilmu kebal bacok yang bisa menyelamatkannya dari luka hati. Dan luka ini, lebih dalam dari sembilu manapun. Langkah kaki Budi terdengar berat menyusuri lorong pasar yang kini sepi. Buku hitam itu masih tergenggam erat di dadanya, seolah menjadi satu-satunya nyawa yang tersisa dari hidup yang sudah hancur. Mata Budi memerah, bukan karena amarah, tapi karena luka batin yang tak mampu dia sembunyikan lagi. Suara pasar, yang dulu gemuruh dengan tawa, tangis, dan teriakan, kini berganti menjadi senyap sunyi, seakan semua nyawa di pasar gede tahu bahwa sang penguasa telah runtuh, bukan oleh bacokan, tapi oleh penyesalan yang tak bisa ditebus. Di depan gerbang pasar, langit tegal mulai diselimuti awan kelabu. Hujan turun rintik-rintik, seolah langit pun ikut menangis atas karma yang akhirnya menamparkan Budi Kopet. Di kejauhan, tampak beberapa preman anak buah Budi melihat dari jauh, tapi tak satu pun berani mendekat. Aura Budi kini bukan lagi sosok pemimpin kebal bacok yang ditakuti, melainkan seperti seorang pecundang yang akhirnya tumbang oleh dosa masa lalu. Mereka hanya menunduk, diam, seolah melihat raksasa yang runtuh perlahan. Budi berhenti di depan sebuah warung tua. Di sanalah dulu ia pernah memalak Ratna, ibu dari Ki Surya. Warung itu kini sudah lapuk, hampir roboh, tapi di dalamnya masih tergantung foto tua Ratna bersama seorang anak kecil, Surya. Budi berjalan pelan ke dalam, menyentuh bingkai foto itu dengan jari yang kini gemetar. "Maafkan aku, Bu," lirihnya. Suaranya pecah, seperti dinding yang retak. Air mata akhirnya jatuh juga dari mata lelaki yang dulunya tak pernah mengenal takut. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang. Ki Surya berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah gelap yang basah oleh hujan. "Kau datang ke tempat yang tepat," ucapnya pelan. Budi menoleh perlahan, tak ada kebencian dalam sorot matanya, hanya rasa hancur yang begitu dalam. "Bunuh aku," bisik Budi. "Kalau itu bisa menebus semua yang kulakukan." Ki Surya menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Kematianmu tak akan membawa ibuku kembali. Tapi jika kau memang ingin menebusnya, maka bakarlah seluruh dosamu dengan tanganmu sendiri." Ki Surya meletakkan sebuah obor kecil yang menyala di dekat pintu. "Bakarlah buku itu. Tapi jangan berhenti di sana. Bakarlah seluruh gengmu, seluruh pengaruhmu, dan berdirilah di atas puing yang kau bangun dengan darah. Hanya dengan cara itu, mungkin arwah ibuku bisa tenang." Budi menggenggam obor itu. Tangan yang dulu tak gentar menghadapi celurit, kini gemetar menghadapi selembar halaman yang penuh nama korban. Tapi ia tahu, ini bukan tentang api biasa, ini tentang pembakaran ego, kekuasaan, dan harga dirinya. Satu persatu, halaman demi halaman dilempar ke nyala api. Buku itu mulai terbakar, menimbulkan bau kertas hangus bercampur kehancuran masa lalu. Api itu memantul di wajah Budi, dan di matanya, mulai tampak secercah cahaya kecil. Bukan cahaya kemenangan, tapi cahaya permulaan. Ia tahu jalan ini tak mudah, menebus, bukan berarti dilupakan. Tapi setidaknya, ia tak akan lari lagi. Di luar warung, hujan berhenti. Langit yang kelabu mulai memudar, dan cahaya matahari tipis menembus sela-sela awan. Ki Surya sudah pergi, meninggalkan Budi sendiri di sana. Tapi kali ini, Budi tidak merasa sendirian. Ia membawa luka, membawa beban,
tapi juga membawa tekad. Budi Kopet, sang preman kebal bacok, akan berubah. Tapi untuk itu, seluruh pasar harus ikut dibakar dalam revolusi yang ia mulai dari dirinya sendiri. Asap masih membubung tinggi dari dalam warung tua yang telah menjadi saksi bisu pertobatan Budi Kopet. Api telah melalap buku dosa itu hingga menjadi abu, namun jejak kejahatan yang pernah ia ukir di pasar gede tak akan hilang semudah itu. Sisa-sisa halaman yang menghitam beterbangan tertiup angin, melayang di antara kios-kios kosong, seperti arwah para korban yang akhirnya dibebaskan dari belenggu kekuasaan hitam seorang preman yang dulu tak tersentuh. Di kejauhan, guntur terdengar samar, tapi tak mampu mengalahkan kesunyian yang menyelimuti pasar. Budi berdiri di pelataran, tubuhnya kuyup oleh hujan yang kembali turun tipis. Ia memandang ke sekeliling, tempat yang dulu menjadi wilayah kekuasaannya kini tampak seperti kota mati. Kios-kios tutup, bendera plastik compang camping tergantung lesu, dan hanya gemericik air hujan yang menjadi musik latar kehancuran itu. Semua telah pergi, karena ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Namun kini, ia tak lagi ingin ditakuti. Ia ingin dikenang sebagai manusia yang pernah menyesali dan memperbaiki, bukan sebagai setan yang dibenci. Anak buahnya satu persatu muncul dari balik lorong dan tenda pasar. Wajah mereka bingung, takut, bahkan beberapa terlihat siap angkat kaki. Namun Budi melambaikan tangan, memanggil mereka dengan suara yang tak lagi meledak-ledak. "Dengar baik-baik," katanya lantang. "Mulai hari ini, tak ada lagi pungli, tak ada lagi jatah, tak ada lagi pemalakan. Pasar ini akan bebas, dan kalian semua, kalau masih ingin ikut aku, kalian bantu aku menebus semuanya." Hening. Lalu salah satu anak buahnya, Ujang Gondrong, yang paling setia sejak dulu, maju dan berlutut. "Kami ikut, Bang, asal abang benar-benar berubah." Keesokan harinya, warga mulai berdatangan dengan ragu. Mereka melihat keajaiban, preman-preman yang dulu kejam, kini membersihkan selokan, mengecat tembok, dan bahkan mengangkat barang dagangan milik para pedagang kecil. Budi ikut mengangkat karung berisi sayuran, peluh bercucuran di wajahnya. Tak sedikit yang masih memaki, meludah, atau membalikkan badan dengan dendam yang belum reda. Tapi Budi tak menjawab. Ia tahu, penebusan tidak butuh pembelaan. Ia butuh waktu. Ia butuh bukti. Salah satu pedagang, ibu tua penjual cabai yang dulu pernah kehilangan dagangan karena dipalak, datang menghampiri dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kamu benar-benar berubah, jangan setengah hati, Budi. Banyak yang sudah mati karena kamu," katanya lirih. Budi mengangguk, memeluk si ibu, dan tangisnya pecah. Pelukannya bukan pelukan kuat seorang preman, tapi pelukan seorang anak yang akhirnya belajar menjadi manusia. "Saya janji, Bu, demi Ibu Ratna, dan semua korban. Saya janji." Di ujung pasar, tampak bayangan Ki Surya berdiri menyaksikan dari jauh. Ia tak datang mendekat. Ia tahu, waktunya bukan sekarang. Biarlah Budi membuktikan segalanya tanpa pengawasan. Biarlah api yang membakar egonya menjadi cahaya yang menerangi jalan baru itu. Ki Surya menatap langit yang mulai cerah. Matahari menembus celah awan dan memantul di atas genangan air. Pasar gede mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi luka itu sedang dijahit. Dan di balik segala kehancuran, satu hal tampak tumbuh, harapan. Harapan yang lahir bukan dari keajaiban, tapi dari keberanian untuk berubah. Dari darah yang mengering menjadi pelajaran. Dari tangan yang dulu merusak, kini mencipta. Dan di tengah pasar yang perlahan hidup kembali, satu suara mulai terdengar lirih dari mulut para pedagang. "Pasar gede, mulai bersih." Langit pagi menyambut pasar gede dengan semburat keemasan. Kabut tipis menggantung rendah di antara lorong-lorong sempit, seperti tirai halus yang menyembunyikan kisah luka masa lalu. Di tengah pasar yang kini mulai berdenyut kembali, langkah lambat seorang kakek menghentikan waktu. Ki Surya, dengan baju lurik lusuh dan tongkat kayu jati yang menopang tubuh renta, berjalan perlahan di atas tanah yang dulu kerap dibasahi darah. Wajahnya tenang, namun mata tuanya menyimpan nyala yang tak padam. Hari ini, ia datang bukan sebagai lawan, melainkan sebagai saksi. Budi Kopet berdiri tegak menantikan sang kakek. Tidak ada kegentaran, tidak pula kesombongan. Tubuhnya masih menyimpan bekas luka dari pertarungan dulu, dan batinnya jauh lebih terluka. Ia melangkah maju lalu menunduk hormat di hadapan Ki Surya. "Saya tahu, belum layak meminta maaf. Tapi saya ingin berterima kasih, Ki.
Kalau bukan karena tamparan tapak geni itu, saya mungkin masih jadi binatang. Suara Budi serak menahan emosi. Ki Surya menatapnya dalam-dalam, seolah menelusuri dasar jiwa sang preman yang kini telah berubah wajah. Ada satu hal yang belum kau mengerti, Budi, kata Ki Surya pelan, suaranya berat seperti bebatuan tua. Ajian tapak geni bukan hanya untuk menghancurkan. Ia adalah ujian untuk membakar kesombongan, membakar dosa, membakar segala topeng duniawi. Kau bukan dikalahkan oleh ajianku, tapi oleh dirimu sendiri yang akhirnya mau tunduk pada kebenaran. Budi tertunduk, air matanya jatuh ke tanah pasar yang dulu ia kuasai dengan tangan besi. Kini, tanah itu menyerap tangis penyesalan, bukan darah ketakutan. Pedagang-pedagang mulai mengelilingi mereka. Wajah-wajah yang dulu takut kini menunjukkan rasa ingin tahu, harap-harap cemas, dan sebagian kecil menyimpan simpati. Ki Surya lalu mengangkat tongkatnya dan mengguratkan lambang di tanah, api melingkar dengan titik di tengahnya, lambang dari tapak geni. Lambang ini, akan aku tinggalkan di sini, di tanah yang dulu kotor karena keserakahan. Sebagai pengingat, bahwa tempat ini pernah disentuh oleh api, tapi tidak hangus. Karena di balik api, ada cahaya. Lalu, Ki Surya menyerahkan sesuatu pada Budi, sebuah ikat kepala kuno berwarna merah pudar, milik gurunya dahulu. Kau belum layak memakai ini sekarang, tapi simpanlah. Kalau kelak kau benar-benar menghapus semua jejak kelam di pasar ini, dan menyalakan cahaya bagi yang lemah, pakailah. Maka ajian tapak geni tidak akan lagi jadi kutukan bagimu. Ia akan jadi pelindung. Budi menerima ikat kepala itu dengan kedua tangan gemetar. Ia mencium kain itu, lalu menggenggamnya sekuat nyawa. Ki Surya berbalik pergi, langkahnya tenang, menyatu dengan pagi yang mulai ramai oleh suara tawar-menawar. Ia tak menoleh lagi, karena ia tahu, ujian terakhir sudah selesai. Kini, perjalanan bukan lagi tentang ajian dan kesaktian, melainkan tentang menyalakan bara kecil dalam hati untuk menjadi cahaya bagi sesama. Dan Budi Kopet, sang preman yang dulu ditakuti, kini berdiri sebagai penjaga baru pasar gede, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kehormatan. Hujan ringan mulai turun, namun tidak ada yang berlari. Mereka membiarkan tetesan air membasahi tubuh, membasuh luka, dan menyiram harapan. Di ujung pasar, seorang anak kecil menggambar di tanah dengan ranting, sebuah gambar sederhana, dua tangan yang saling menggenggam di atas kobaran api. Dan entah mengapa, pasar gede terasa hangat, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun.